Ya, kita lanjut dulu hadisnya. Summan talaqa falabistu maliyan summa qala. Kemudian orang itu pun pergi. Orang tadi habis bertanya 4 hal, dia pergi. Falabistu maliyan. Kemudian aku menunggu beberapa waktu yang cukup lama. Ya, setelah peristiwa itu disebutkan 3 hari, sekitar 3 hari. Setelah peristiwa itu aku berjumpa lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak langsung mengatakan kepada sahabat, kau ngerti orang kayak mikir sapa gitu, ya, nggak langsung bertanya, tidak langsung ngasih tahu. Jadi udah pergi, udah sahabat pun nggak ada yang tanya itu siapa tadi, kok aneh ya kayak gitu. Kita nggak kenal, seperti orang asing tapi bersih. Kemudian tiba-tiba tanya, sudah dikasih tahu, dia malah membenarkan. Berarti dia sudah tahu siapa. Ya, saat itu intinya masih menjadi rahasia siapa yang datang, tidak ada yang tahu. Tapi setelah 3 hari kurang lebih, Umar bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, qala ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, ingat 3 hari yang lalu ketika ada orang yang datang itu yang bertanya-tanya, kamu tahu nggak siapa dia? Gitu. Maka jawaban Umar, dia tidak menebak-nebak, dia nggak tahu, katakan tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini. Jadi kalau tidak tahu itu jawabannya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang tahu, Rasulnya yang tahu. Kemudian qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, ya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Oh, ternyata malaikat Jibril. Dia datang sengaja untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada kalian. Jadi kalau di sini ada sudah tahu janen tapi takon, Ustadz, kalau ini sih bagaimana gitu. Dia sudah tahu, tapi biar Ustadz menjelaskan karena banyak yang belum tahu. Nah dia bertanya, janen harus ngerti, biar Ustadznya ngomong jawaban nanti bisa didengar oleh semua orang. Itu berarti seperti tadi Jibril datang kepada Rasulullah, dia kan nggak perlu pertanyaan ini gitu. Tapi biar Rasulullah menyampaikan secara gamblang kepada para sahabat, itu bisa seperti itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga melihat di sini bagaimana Jibril kan malaikat, kok bisa dilihat kayak orang. Ya. Malaikat kok bisa berbentuk orang. Nah ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara malaikat-malaikat itu nanti bisa, kalau Allah kehendaki dan ada keperluan, menyamar jadi manusia. Itu sering terjadi, malaikat berwujud manusia. Malaikat Jibril sering datang ke bumi dalam wujud manusia. Nah, wujudnya itu seperti Dihyah Al-Kalbi, salah satu sahabat Nabi SAW yang tampan sekali. Itu Dihyah Al-Kalbi. Jibril ngapain? Menemui Nabi. Ya. Kadang sampai bahkan ada sahabat yang dijenguk sama Jibril. Sahabat lagi sakit, Jibril jenguk. Siapa orangnya? Sahabat siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu waktu perang kena panah di urat besarnya. Diobati tapi nggak mampet itu lukanya. Ya. Beliau ingin dirawat di dekat masjid, maka dibikinkan tenda di halaman masjid. Ini tokoh
orang Madinah dari Bani Aus. Nah, di tenda itu Rasulullah kan nggak mesti nungguin ya, Rasulullah kadang pergi. Tapi kalau Rasulullah pergi suka ngecek, ya, tadi ada yang datang nggak, gitu. Tadi ada yang jenguk Sa'ad bin Mu'adz apa tidak, kan sahabat-sahabat pada jenguk. Aisyah ditanya seperti itu, nggak ada, kecuali tadi saya lihat seperti Dihyah, itu Dihyah Al-Kalbi. Nah, Rasulullah tahu, oh itu Jibril. Ya, Rasulullah langsung nyandak itu Jibril, itu bukan Dihyah. Sampai akhirnya setelah ditengok itu tanda-tanda mau meninggal ya. Akhirnya Zaid Mu'adz ya, Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal. Darahnya mengucur luar biasa, banyak sekali, nggak kuat, akhirnya pendarahan ya luar biasa, beliau meninggal. Saat meninggal itu dikatakan arsy itu bergetar. Arsy itu bergetar. Arsy itu apa? Makhluk Allah yang paling tinggi itu sampai bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini berarti orang luar biasa, sahabat luar biasa, meninggalnya sampai seperti itu. Ketika digotong ke pemakaman, yang gotong itu kayak nggak bawa beban apapun ya. Gotong keranda itu, gotong jenazah, nggak kayak bawa apa-apa, enteng banget gitu. Padahal tubuhnya Sa'ad bin Mu'adz itu kayak Umar, kayak Khalid bin Walid. Ukuran tubuhnya itu 2 kali lipat orang biasa. Khalid bin Walid, Umar itu kalau naik kuda itu kakinya bisa nyentuh tanah itu. Iya, berarti kudanya cilik apa wongnya gede? Ya dua-duanya tuh. Ya secilik-ciliknya jaran ya tetap gantung kan nek kita. Itu bisa nyampe tanah. Nah, Sa'ad bin Mu'adz kayak gitu, badannya besar. Badannya besar, tapi ketika jenazahnya digotong itu seperti nggak bawa apa-apa. Kenapa? Ternyata ribuan malaikat turun takziah. Ini ribuan malaikat takziah ini. Ya wajar saja sampai arsy goncang. Ini malaikat takziah turun ke bumi, sampai ikut gotong jenazahnya ke pemakaman. Ya, Sa'ad bin Mu'adz, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat pencemburu, ya, sangat pencemburu. Ya. Rasulullah sampai mengatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan rasa yang sangat besar cemburunya Sa'ad itu, kecemburuan yang sangat besar dari sosok Sa'ad ya, kalian heran? La ana akhyaru minhu, aku lebih pencemburu darinya. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu dariku. Cemburunya Allah itu apa? Jengkel banget kalau ada pelanggaran, kalau ada kemaksiatan. Jadi aslinya itu Allah itu murka banget kalau larangannya dilanggar misalnya. Cuman Allah kan Maha Pengampun itu loh. Jadinya ya Allah itu lebih cepat rahmatnya daripada murkanya. Aslinya ya murka banget Allah. Nah, cemburu itu seperti itu. Ada kejahatan, ada kejelekan, ya. Kemudian hati kita tuh gembreget itu namanya cemburu. Termasuk apa? Anak sing ganggu istriku, anak sing ganggu anak wadonku misalnya, ya itu harus cemburu. Bojone lunga ora kudungan, adem ayem bae. Dayus jenenge. Dayus itu apa? Enggak punya rasa cemburu. Ya. Bojone katu kudunge. Ora oleh metu, ora kudungan ya. Ifas sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Ini Sa'ad itu sangat pencemburu. Saking pencemburunya, kalau pas harus keluar, kemudian istrinya itu kan naik onta ya, naik onta. Sampai rumah nanti setelah safarnya selesai, sampai rumah ontanya disembelih. Kenapa? Cemburu. Kamu ya enak banget ya, ketumpakin bojoku. Gitu. Sampai cemburu sama ontanya, ontanya sembelih.
Ya kan boleh buat lauk, buat bagi-bagi daging. Ini saat orang luar biasa.